Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, siapa yang mimpin doa silakan. Ayo Rizky, silakan maju ke depan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di ruang kelas ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati dan bimbinglah proses pembelajaran kami ya Tuhan. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berguna bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Rizky. Gimana kabarnya? Luar biasa. Siapa tadi malam yang belajar? Oke, terima kasih untuk kalian semua yang belajar. Yang tidak belajar pada tadi malam, silakan mulai hari ini, silakan belajar dulu. Malam hari baru pagi harinya pada saat di sekolah itu kalian bisa fresh untuk memulai pembelajaran. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Materi kita pada pagi hari ini adalah getaran. Siapa yang tahu apa itu getaran? Siapa yang pernah melihat benda bergerak bolak-balik, bergetar? Benda apa yang kalian lihat itu? Apa? HP. Bergerak dia? Bergetar dia? Oh, waktu di telepon ya? Katanya kan? Ya kan? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang getaran. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis konsep getaran termasuk pengertian, amplitudo, frekuensi dan periode serta dengan benar. Yang kedua ada mengidentifikasi contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting terkait fenomena getaran. Nah, sebelum kita masuk ke konsepnya, Ibu akan bertanya, pernah kamu lihat benda yang bergerak bolak-balik di sekitar kalian? Apa itu? Yoyo. Tahu yoyo? Yang kayak gini dia. Ada apa lagi? Apa? Apa itu pendulum? Oh, lato-lato. Kalau sekarang dibilangkan lato-lato. Apa lagi? Senar gitar. Senar gitar kalau dipetik satu kan turun naik, turun naik, turun naik. Betul? Satu lagi ada contohnya? Ayunan, benar. Semua yang kalian bilang itu adalah contoh dari getaran. Nah, untuk itu apa yang membuat benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur? Karena apa? Karena apa? Amplitudonya tidak seimbang. Karena apa? Karena apa? Makanya benda itu dapat bergerak bolak-balik. Karena apa? Mari kita tonton video berikut ini. Nah, itu video yang pertama ini itu
gambarkan atau menunjukkan bahwa jembatan gantung, tahu? Jembatan gantung yang di bawahnya ada sungai. Nah, saat kau berjalan di jembatan itu, bagaimana keadaan jembatannya? Goyang-goyang. Kenapa? Karena masa. Oke, gak masalah. Kita lanjut lagi ke video yang kedua. Ada si Kunti dan si Pocong. Sapata laki ya teh. Sapata laki. Nah, dari kedua video ini, yang pertama tadi jembatan gantung, yang kedua ada namanya kora-kora. Tahu kora-kora? Siapa yang pernah naik kora-kora? Saya tidak pernah dan tidak mau. Jantung saya tidak kuat. Mungkin kalian karena masih muda makanya mau naik kora-kora. Nah, kenapa bisa? Awalnya kora-kora ini lambat bergerak. Lama kelamaan dia bisa semakin lama semakin cepat. Karena apa? Ayo, karena apa? Karena diberi dorongan. Oke. Apalagi? Karena apa? Nah, untuk itu kita masuk ke dalam kelompok. Ini sudah dibagikan kelompoknya. Saya berikan LKPD-nya. Di sini nanti akan kamu temukan. Kenapa sih bisa ayunan bayi itu bergerak bolak-balik? Kenapa sih kora-kora itu awalnya lambat, tiba-tiba dia bisa makin cepat? Nah, untuk itu saya bagikan LKPD kita pada hari ini. Semuanya dibuka LKPD-nya. Sudah? Di situ tujuan pembelajarannya itu menganalisis konsep getaran termasuk pengertian amplitudo, frekuensi, dan periode dengan benar. Mengidentifikasi contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting terkait fenomena getaran. Petunjuk umum, berdoa sebelum memulai kegiatan sudah kita lakukan tadi. Baca dan pahami setiap petunjuk yang ada di LKPD ini. Diskusikan setiap pertanyaan dan tugas dengan anggota kelompokmu. Gunakan berbagai sumber belajar, bisa dengan buku teksmu, bisa dengan video yang tadi saya tampilkan, bisa juga dengan internet atau dengan handphone yang sudah kalian bawa untuk membantu kalian memahami materi ini. Isilah bagian-bagian yang kosong dengan jawaban yang tepat. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Nah, ini LKPD-nya, silakan kamu isi dan silakan di karton itu kamu letakkan hasil diskusimu bersama kelompokmu. Sudah, nanti di akhir pembelajaran ini kita akan mempresentasikan masing-masing per kelompok. Sudah? Skenario masalah. Di suatu daerah terdapat pasar malam yang di dalamnya terdapat permainan kora-kora yang banyak orang peminatnya. Dan lama-kelamaan bergoyang cukup kuat sehingga membuat para penikmatnya menjerit ketakutan. Menurut pengamatan kalian, fenomena apa yang terjadi pada kora-kora tersebut? Mengapa kora-kora bisa bergerak bolak-balik? Apakah gerakan kora-kora tersebut sama dengan gerakan ayunan atau senar gitar yang dipetik? Jelaskan. Apa yang menyebabkan goyangan kora-kora terkadang menjadi sangat besar dan mengkhawatirkan?
Baru ada aktivitas eksplorasi kan. Untuk memahami fenomena pada permainan kora-kora dan gerakan benda lainnya, mari kita eksplorasi konsep dasar getaran. Diskusikan dalam kelompok kalian apa yang kalian ketahui tentang getaran. Gunakan buku teks IPA kelas 8, internet, atau sumber belajar lain untuk mencari definisi dan penjelasan mengenai istilah-istilah berikut. Apa itu getaran? Satu getaran penuh itu apa? Amplitudo, frekuensi, periode itu apa? Sertakan contoh-contoh nyata dari masing-masing konsep yang kalian temukan. Eksplorasi. Silakan setelah itu kamu bikin di dalam bentuk tabel. Tabelnya sudah ada di LKPD-nya itu yang dimasukkan nanti ke dalam kartonnya. Aktivitas 2, berdasarkan pemahaman kalian tentang satu getaran penuh, coba gambarkan atau jelaskan satu getaran penuh pada ayunan sederhana atau bandul itu seperti apa. Bagaimana konsep amplitudo dapat menjelaskan seberapa besar goyangan permainan kora-kora itu. Yang ketiga, jika permainan kora-kora bergoyang 10 kali dan dalam 5 detik, berapakah frekuensi goyangan permainan kora-kora tersebut dan berapakah periode goyangan permainan kora-kora tersebut? Silakan tuliskan rumus yang digunakan. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan bekerja dalam kelompoknya. Judulnya nih getaran kan? Konsep getaran. Konsep getaran. Udah bawa buku. Belum? Iya, jadi kalian rangkum lah itu nanti di sini. Enggak, pertanyaannya itu kalian jawab di sini. Itu pertanyaan awal itu. Iya. Di sini lagi bawa pertanyaan awal. Bikin dulu grafiknya. Grafik awal. Ya pertanyaan awal sih nanti dibutuhkan. Jawabannya.
Yang apa nilai kalian couple? Kalian berdua? Iyalah. Kayaknya. Ayo, diskusi.
Ada yang sulit, ada yang perlu bantuan. Ayo, 2 kelompok sudah mau selesai. Kalian belum bergerak. Ayo kerjasama semua. Apalagi ini juga terus simpangan terjauh. Ini benar tadi gitu, gerakan di sini. Simpangan terjauh udah getaran. Gerakan bisa dari titik. Banyak, ini nanti ada juga. Ini fisika kan? Iya. Biasanya nanti kayak V sama dengan S per T untuk kecepatan. Di GLBB banyak kan? PT sama dengan V0 tambah AT. Ada yang sudah selesai? Sedikit nih itu kok banyak. Berapa rupanya? Cuman ininya. Ini masih buat tabelnya lagi. Ininya dipindahkan ke sini. Ya udah nggak usah dibikin tabelnya, lanjut aja. Langsung lah kita buat dari Kan udah saya bilang ini tadi kan sertakan contoh-contohnya dalam kehidupan nyata. Tabel inilah dibikin di sini. Itu tadi aku bilang. Ya udah terserah. Terserah. Ayo, kelompok lain sudah mau selesai. Agak besar lah bikin biar nampak nanti.
Ada yang kesulitan? Tidak? Bisa semua kan? Kenapa pakai pensil? Pulpennya itu? Kenapa habis suara mau record? Bisik. Dengan NPT. Keren. Terus kalian absen dengan NPT. Apa? NPT itu kan? Terus nggak usah. Sini. Ini nanti dikumpul juga, maksudku kan tulis kalian nama kalian. Di LKPD-nya jangan lupa ya, tulis nama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian kelompok 3 Besti. Silakan di LKPD-nya tulis namanya.
Bukan dari gue tadi kok bawa Udah selesai kalian? tiga sama empat. Udah selesai kalian? Tinggal mana udah semua. Udah semua di kalian jawab. Kalian lah. Di belakang ikut juga bu. Iyalah. Ya, kami kira juga. Lagi apa? Lagi sibuk. Ayo, semua kerja. Orang itu semua kerja. Kenapa? Kenapa nggak semua kerja? Sudah lemas. Masih pagi loh. Sekali. Tapi
Kenapa kita ketawa kau? Periode? Iya. Ayunan. Ayunan. Emang? Ada ayunan sini. Alamak. Duit. Baru duit. Hanya cuma biologi tuh, aduh. Kenapa? Kenapa ya sampai sini? Kalau habisin sama Feb. Salah deh. Iya salah. Dari apa? Fenomena apa yang terjadi pada koran-koran? Ini kan ada nih. Berputar bumi mengelilingi matahari. Rotasi. Iya, rotasi bumi. Menjadi rotasi. Satu getaran dulu dong, Mak. Terakhir. Iya. Udah. Dulu. Nah, langsung lah kita buat jawabannya yang itu. Ada kita tulis. Cikgu bisa kalau sanggup masih tangannya. Baik, bukan mau namu, sanggup. Tapi jangan itu Si Gladys nulis banyak pun sanggupnya dia. gambarkan atau jelaskan satu getaran pada ayunan. P sama dengan seperti ayunan kan? Inilah posisi ayunan itu. Ayunan bayi. Kalau kamu ngayun bayi kayak mana? Harus siapa dulu aku dulu. Dia apa dulu? Apanya yang jersey yang pernya. Terus? Terus gini-gini kan Terus? bergerak-gerak lagi. Kayak mana lah dia ayunan penuh? Iya bolak-balik. Iya bolak-balik. Terus kayak mana bolak-baliknya? Iya titik yang pertamanya yang mana? Titik pertamanya sebelum digerak. Terus setelah digerakkan kan dia jadi kayak gini. Bikinlah gambar layunan bayi di situ. Ada yang digambar itu. Ayo, udah siap? 10 menit lagi ya guys. 10. Satu getaran. Pada ayunan sini. Ini langsung tulis saja. Nomor satu itu tertarik. Ngapain kalian nambahkan nomor 1 itu ke perintah? Nomor 2 pun kayaknya nomor 2 ininya aja lah di cepat. Ayo cepat yang belum selesai. Udah? Kalian udah? Kalian udah nomor 1? Boleh? Iya. Di mana kalian taruh?
Oke, boleh. Nggak usah. Nomor 2 Aku itu aja tetap. Bem mau Mas Budi. Oh ketua nah, oh wakil nah, oh sekretaris nah. Ate Dian. Oke, saya rasa cukup karena sudah lebih 30 menit kalian diskusi, lebih dari 30 menit. Sudah, biar adil yang presentasi, saya kasih nomor undi, siapa pertama, siapa kedua, siapa yang ketiga. Boleh wakilnya, boleh ketuanya, boleh sekretarisnya, boleh bendaharanya ya. Siapapun bisa. Yang penting satu kelompok. Sorry. Silakan ketua kelompoknya datang ke depan untuk mengambil nomor undi. Siapa pertama yang presentasi? Berharap nomor satunya. apa itu? Acak bu, acak. Silakan. Ditendang. Dan aku memang berharapnya orang Siri ke nomor 1. Nomor berapa? Siapa nomor 1? Oke, silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, nomor undi 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, nah, cepat. Gak apa-apa. Ini nah tempelnya. Itu bisa kok lengkap. Asing kelompok berapa nih kalian? Kelompok 2, lalak mar bete-bete. Ibu tahu mau nomor bete-bete? Apa aku bilang mar bete-bete? Bukan marah-marah. Merengut. Itu nih yang tet enggak. Kalian nomor berapa? Padahal kalian kini nomor 1 kan? Cepat. Oke, kalau nggak bisa ditempel, dipegang saja seperti itu ya. Yang lainnya mendengarkannya, guys. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu konsentrasi. Menurut pengamatan kalian, fenomena apa yang terjadi pada kelompok tersebut? Menurut pengamatan
tadi, fenomena yang terjadi pada para adalah adegan berlanjut yang melibatkan perubahan kecepatan dan pendidikan adegan yang merupakan sesi mendebarkan bagian bagi penumpang. Nomor dua, mengapa orang-orang tersebut bergerak bolak-balik? Orang-orang bisa bergerak bolak-balik karena adanya ayunan wahana ini dirancang dengan mekanisme yang memungkinkan Nol semua. gerakan merayun. Cuman aku yang tahu passwordnya itu. Iya. Apakah gerakan orang-orang itu gerakan suara tersebut sama dengan Bikin pertanyaan kalian. dibanding karena sama-sama termasuk getaran harmonik sederhana melakukan gerakan bolak-balik yang sedangkan termasuk pada getaran berbalik karena mesin detektif dia bergetar. Apa yang menyebabkan goyangan pola-pola antara mesin sama dan kawasan yang menyebabkan goyangan pola-pola antara karena operator yang mempunyai pengalaman lain dalam menjalani wahana bisa membuat para yang sehingga menyebabkan airnya pola. Selanjutnya kita akan melanjutkan eksplorasi itu mari kita eksplorasi konsep dasar gerakan. Getaran adalah gerakan bolak-balik sebelumnya disebut posisi secara beragam dan berulang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita suara saling. Enggak ada kalian gambar apanya? Ayunan bandulnya. Ini. Magnitudo adalah pengukuran skala yang negatif dari besar osilasi suatu frekuensi adalah periode adalah satu baris horizontal pada tabel periode. Silakan berikan tepuk tangan untuk mereka. Belum duduk, masih di situ, masih di situ berdiri. Oke. Saya akan mengapakan dari kelompok 2 kurang kalian kerjasamanya. Ya kan? Kalian juga merasa? Iya, kalian juga merasa. Sudah di depan kalian marungut-ungut. Sekali lagi tidak kayak kelompok mereka semua bekerja. Satu yang megang handphone, tiga yang menulis. Ya kan? Saya tidak dapat hasil diskusi dari kelompok kalian sedikit pun. Ya kan? Jadi saya kecewa untuk kelompok 2 dikarenakan tidak ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama dalam suatu diskusi itu susah. Tidak akan menemukan jawaban. Tapi kalau semua bekerja, semua memberikan pendapat, pasti diskusi kalian itu bermakna.
Walaupun tidak benar yang kalian diskusikan, jawaban yang kalian diskusikan, tapi ada yang kalian dapat. Ayo, saya mau nanya dari 3 kelompok yang ada di tempat duduk. Sudah? Apa yang kalian dapat dari kelompok 2? Yang sudah kalian dengar, apa yang kalian dapat? Ayo kelompok 1. Kalian kelompok 1. Atau ada pertanyaan kalian untuk kelompok 2? Tidak ada. Atau ada pendapat kalian untuk kelompok 2? Menurut kami, Menurut kami dari kelompok 2 yang kerjasama. iya, sama yang saya sampaikan tadi. Terus apa lagi menurut kalian? Kurangnya keaktifan. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 bisa melihat temannya. Kelompok 3. Ayo, apa yang bisa kalian kasih pendapat untuk kelompok 2? Iya. Baik, saya akan memberikan pendapat kepada kelompok 2. Yang kekurangannya adalah kerja sama dan ada biasa dalam. Iya. Ada pertanyaan kalian untuk kelompok 2? Oke, berarti yang disampaikan kelompok 2 kalian paham semua? Oke, silakan duduk. Kelompok 4. Tidak ada, no comment. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 sekali lagi, jangan seperti itu. Silakan nomor undi 2. Ya, cabut. Sini. Sini itu, Ruth. Mati itu. Terima kasih. Kalau nggak gini aja, pegang. Atau ujung ke ujung, boleh? Oke, semua mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 1 kalian tentang diskusi kelompok kami tentang gitaran. Pertanyaan awal. Pertama, menurut pengamatan kalian, fenomena apa yang terjadi pada pola-pola tersebut? Kayu. Kedua, mengapa pola-pola bisa bergerak bolak-balik? Kayunya. Ketiga, apakah gerakan pola-pola tersebut sama dengan gerakan ayunan atau senar yang diikuti? Sama-sama bolak-balik. Apa yang menyebabkan goyangan paru-paru terkadang? Jawab, penambahan daya dorong mesin, kebanyakan penumpang dan resonansi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang getaran kebesaran meno serta dengan yang pertama getaran. Getaran adalah gerakan intensitas tinggi keseimbangan dengan gerakan tetap. Satu getaran adalah A, B, C, B, A. Lalu, satu getaran penuh adalah gerakan bolak-balik tegak dari suatu benda dari titik awal dan kemudian bergerak kembali ke arah yang sama.
Yang kedua adalah pengukuran skala yang kualitatif daya besar oscilasi suatu gelombang. Selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah kejadian berulang satuan waktu. Yang menjadi rumus dalam frekuensi adalah frekuensi sama dengan banyaknya getaran per waktu. Atau bisa juga frekuensi sama dengan satu per periode. Periode adalah interval waktu yang dibutuhkan suatu getaran untuk berubah. Dengan rumus T sama dengan T besar sama dengan T kecil per M. Ini aja baca kalian nanti. Gak usah lagi bikin pertanyaannya. N adalah banyaknya getaran, T adalah waktu atau skor, dan rumus kedua adalah T dengan 1 per M, dengan M adalah frekuensi dan keluar Hertz. Oke, kami akan menjawab tadi eksplorasi konsep. Tidak usah lagi itu. Sudah kalian jelaskan di sana kan? Hanya dalam kehidupan sehari-harinya aja. Kehidupan sehari-harinya, getaran contoh getaran adalah ayunan. Contoh satu getaran penunjuk, contoh amplitudo gelombang suara, contoh frekuensi mobil, contoh periode orang sama. Maka dengan apakah ada pendapat atau pertanyaan? Ayo, ada pendapat atau pertanyaan dari kalian untuk mereka? Ada pendapat atau pertanyaan? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Baiklah teman-teman, kami dari nomor Komisi 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu konsep dasar getaran. Pertanyaannya, pertama, menurut pengamatan kalian, fenomena apa yang terjadi pada orang-orang? Jawabannya adalah masalah keamanan seperti kecelakaan, proses ayunan yang dimodifikasi agar dapat bergerak lagi. Yang kedua, kenapa para orang bisa bergerak bolak-balik? Karena menggunakan prinsip kerja ayunan yang dimodifikasi, pengalaman ini menggunakan bergerak yang mendorong perahu secara bergantian. Pertanyaan ketiga, apakah gerakan para orang sama dengan cara ayunan atau sebaliknya? Tidak yang menjadi laksana. Sebenarnya gerakan para orang Lebih. kita yang dimiliki prinsip dasar yang sama, yaitu gerakan harmonis, namun dengan karakteristik yang berbeda-beda. Apa yang menyebabkan goyangan kura-kura terkadang menjadi sangat besar dan mengkhawatirkan karena adanya dorongan dan massa? Lalu, eksplorasi konsep dasar getaran. Mencari definisi dan penjelasan mengenai istilah getaran. Yang pertama, getaran. Getaran bisa kita keseimbangan dengan lintasan getaran. Yang kedua, satu getaran penuh. Satu getaran penuh adalah gerakan benda dari satu titik awal dan kembali ke titik awal. Amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Frekuensi. Frekuensi adalah banyak getaran per satuan waktu. Dan yang terakhir, periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama getaran. Itu adalah ketika sedang kita dan ayunan. Satu getaran penuh itu ayunan lain dan jalan kiri. Amplitudo adalah getaran penuh dan orang-orang. Frekuensi detak jantung dan ketika sedang kita. Dan yang terakhir periode adalah ayunan dan rotasi bumi. Ini kami sudah menganalisis fenomena jembatan dengan konsep getaran. Yang pertama, coba gambarkan atau jelaskan satu getaran penuh pada ayunan sederhana tertentu.
Ini adalah gambar yang kami gambar. Dan satu getaran adalah A, B, B, C, B, lalu kembali ke A. Yang kedua, konsep dulu yang dapat dijelaskan seberapa besar goyangan pada permainan orang-orang. Jawabannya adalah karena konsep amplitudo pada permainan orang-orang adalah pemilihan maksimal yang dicapai oleh pemana. Dan pertanyaan yang ketiga adalah jika para bergoyang 10 kali dalam definisi frekuensi dan periodenya adalah untuk pertanyaan ini kita harus menggunakan rumus, yaitu rumus untuk frekuensi yaitu M sama dengan N per T. Dan jawabannya adalah diketahui M sama dengan 2 detik dan T sama dengan 10 kali. Yang ditanya adalah M atau frekuensi. Maka jawabannya adalah M sama dengan N per T. Maka 15/10 sama dengan 0,2 kali. Dan pertanyaan kedua yaitu adalah berapakah periodenya. Kita dapat mencari periode dengan rumus T sama dengan frekuensi per M. Yang ditanya adalah T. Maka kita akan menjawab dengan T sama dengan frekuensi per M, yaitu 0,2 per 5. Maka jawabannya adalah 0,04 sekon. Oke, baiklah teman-teman, itulah presentasi kami. Maaf sempurna karena yang adalah Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Ada pertanyaan, tanya. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, terakhir untuk kelompok 4, nomor undi 4. Mana kertas kalian? Terima kasih. Oke, sekarang kami akan mempresentasikan hasil ujian dan sama kali kita fenomena yang terjadi di permainan orang-orang adalah aspirasi atau gerak-gerak olahraga dapat bergerak bola balik karena adanya gaya didorong oleh gerakan bola-bola sama dengan gerakan ayunan atau selanjutnya yang dilakukan karena gerakan bola-bola secara prinsipil sama dengan ayunan selanjutnya. Yang menyebabkan bersama bola-bola sekarang menjadi bersama mengalihkan main lalu itu yang besar dengan adalah gerakan yang balik suatu benda secara bergerak melalui keseimbangan. Tapi sekarang ada gerakan bola amplitud itu adalah sama maksimal atau jarak sejauh dari misalnya jumlah getaran berikut yang terjadi dalam satu waktu menggunakan rumus S sama dengan N per T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Untuk penerapan dalam getaran yaitu sinar juga yang terjadi dalam satu getaran penuh yaitu gerakan ayunan. Dalam amplitudo demikian maksimum ayunan dari frekuensi maka detak jantung kemudian periode maka dibutuhkan sebuah dulu. Demikian presentasi kami tentang getaran. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Ada yang mau ngasih pendapat? Ya. Nah, untuk terakhir, kesimpulan dari materi ini adalah getaran itu adalah gerak yang terjadi bolak-balik dari titik awal ke titik awal kembali. Misalnya, contohnya, aku punya ayunan, tidak per. Sudah, bayangkan lato-lato. Sudah,
kusimpangkan dia ke titik A. Sudah? Dia akan kembali lagi ke titik A. Itu namanya satu getaran. Sampai situ bisa? Sampai situ bisa? Jadi kalau dari A ke B berapa getaran? 1/4. Dari A sampai C berapa getaran? Dari A sampai B. Dari A sampai B lagi 3/4. Dari A sampai A. Sampai situ bisa? Bisa, oke. Ada 4 besaran dalam fisika. Yang pertama ada simpangan. Simpangan tadi itulah yang kita simpangkan. Simpangan adalah jarak antara kedudukan benda yang bergetar dengan titik kesetimbangan. Itu simpangan. Dilambangkan dengan dengan X. Nah, yang kedua ada amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan maksimal yang paling jauh, atau simpangan terjauh, atau juga simpangan yang mula-mula ditarik tadi dari kesetimbangan. Sampai sini bisa? Besar amplitudo sebelah kanan sama dengan besar amplitudo sebelah kiri. Iyalah ya kan? Yang sebelah sini harus sama dengan sebelah sini. Itulah disebut dengan satu getaran. Sudah. Yang ketiga ada periode. Periode itu apa? Waktu yang diperlukan atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Di mana periode dilambangkan dengan T besar. Dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. Apa T besar? Tadi periode. Satuannya apa? Sekon. Apa T kecil? Waktu. Satuannya apa? Sekon. Apa N? Jumlah getaran dengan satuan? Nggak ada. Jumlah getaran tidak ada satuannya. Nah, cara gampangnya itu adalah teman tapi nyata. Jangan halu. Jangan TTS. Tapi TTN. Teman tapi nyata. Sampai sini bisa? Bisa. Yang terakhir dari besaran fisikanya adalah frekuensi. Dilambangkan dengan F. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dibutuhkan dalam satu waktu. Rumus dari frekuensi adalah Hertz. Atau lambangnya H besar, Z kecil. Rumusnya bagaimana? F sama dengan N per T. Kebalikan dari periode. Apa F tadi? Frekuensi. Apa N? Jumlah getaran. Apa T? Waktu. Nah, untuk cara mudah untuk menghafal ini adalah Fanta. Ingat aja, minuman Fanta. F, N, dan T. Fanta. Udah? Selain dari rumus yang ada T dan N-nya itu F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Tadi di LKPD-nya ada satu soal, ya kan? Jika permainan kora-kora bergoyang 10 kali dalam 5 detik, berapakah frekuensinya? Berarti apa diketahui di situ? Bergoyang 10 kali, apa itu? N. N-nya berapa? 10 kali. Dalam 5 detik berarti T berapa? 5 detik atau 5 sekon. Yang ditanya adalah frekuensi dan periode. Saya lihat semua sudah benar di LKPD-nya. Tapi sama-sama kita periksa. F sama dengan N per N-nya berapa? Per sama dengan 2 Hertz. Yang kedua itu T besar. T sama dengan T kecil per sama dengan T kecilnya berapa? 5 per
Sama dengan, oke betul, 0,2 detik. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa? Nah, untuk itu tugasnya silakan dicatat di buku catatannya. Contoh. Contoh nyata. Tulis. Contoh nyata getaran menjadi masalah atau memberi manfaat. Siap, silakan kumpul. Selesai, silakan kumpul. Menurut kalian, udah getaran ini menjadi sebuah permasalahan atau memberikan manfaat? Keduanya, dijelaskanlah. Ayo jelaskan. Silakan dari penjelasan ini. Satu kelompok lagi belum memberikan ini. Sudah, silakan dikumpul bukunya. Silakan dikumpul bukunya. Ayo. Lagi, ada lagi yang belum? Kalian sudah? Sudah? Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silakan disimpan bukunya, kita pulang. Nanti dirapikan ini ya, meja-mejanya ini lagi ya guys. Minta tolong. Yang mimpin doa pulang kita hari ini, silakan. Gak ada? Record, silakan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Dialah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kepanjatkan dalam kehadiran Bapa. Ya Bapa, kami telah menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini. Semoga pelajaran ini dapat kami
dapat kami ingat dalam pikiran dan hati kami. Ya Bapa, kami adalah orang berdosa karena segala dosa-dosa kami, supaya tidak terlambat berkat-Mu karena dosa itu. Karena namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Terima kasih ya guys. Terima kasih ya guys. Silakan dirapikan sama-sama, kita ngerapikan yuk.